Tahun 632 Masehi, di kota Madinah yang sunyi, kabar duka menyelimuti para pengikut Nabi Muhammad SAW. Sang pemimpin telah berpulang, meninggalkan umatnya dengan ajaran yang masih baru berakar. Namun, kesedihan itu tak berlarut-larut. Dari tengah-tengah mereka, Abu Bakar bangkit sebagai pemimpin, bukan hanya sebagai sahabat Nabi, tetapi sebagai khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Di bawah panji Islam yang baru bersatu, mereka tak sekedar bertahan, tetapi melangkah maju. Di padang pasir yang luas, di kota-kota yang berdebu, langkah kaki mereka semakin mantap, bukan hanya untuk mempertahankan keimanan, tetapi juga untuk menghadapi dua raksasa dunia kala itu, yaitu Kekaisaran Romawi Timur dan Kerajaan Sasanid. Kedua kekuatan besar itu tengah limbung, kelelahan setelah perang panjang yang menguras tenaga dan sumber daya. Saat itulah pasukan Islam datang, bukan dengan jumlah terbesar, tetapi dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dari satu pertempuran ke pertempuran lainnya, kemenangan demi kemenangan mereka raih, dan dalam waktu yang tak terduga, tepatnya pada tahun 651 Masehi, mereka telah menguasai 2/3 Kekaisaran Romawi Timur dan hampir seluruh Kekaisaran Sasanid. Tahun 656 Masehi, Madinah kembali bergolak. Darah menggenang di rumah Khalifah Utsman, pemimpin ketiga umat Islam, yang tewas di tangan para pemberontak. Suasana mencekam menyelimuti kota. Dan dari kekacauan itu, satu nama bangkit sebagai harapan, yaitu Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW. Dukungan dari masyarakat mengalir kepadanya, tetapi jalan yang ia tempuh tidak mudah. Di Suriah, Muawiyah, saudara Utsman dan gubernur wilayah itu, menolak mengakui kepemimpinannya. Apa yang terjadi setelahnya adalah babak kelam dalam sejarah Islam. Perang Saudara Pertama atau fitnah, 5 tahun penuh intrik, pengkhianatan dan pertumpahan darah hingga akhirnya Ali terbunuh di Kufah. Dengan kepergiannya, Muawiyah tampil sebagai pemenang dan mendirikan kekhalifahan Umayyah, sebuah dinasti baru yang akan mengukir sejarah. Penaklukan demi penaklukan membawa kejayaan, tetapi di balik itu, bara perpecahan tak pernah benar-benar padam. Salah satu api yang menyala datang dari Husain, yaitu putra Ali sekaligus cucu Nabi Muhammad SAW. Dia menolak tunduk pada Yazid, putra Muawiyah yang naik tahta. Tahun 680 Masehi, di padang Karbala yang tandus, Husain dan para pengikutnya berdiri tegak melawan pasukan yang jauh lebih besar. Namun, perlawanan itu berakhir tragis. Mereka terbunuh satu persatu. Sejak saat itu, namanya abadi di hati para pengikut Ali yang kelak disebut Syiah. Setiap tahun, mereka mengenang pengorbanannya dalam peringatan Hari Asyura. Kekhalifahan Umayyah terus meluas, membentuk salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah. Namun di dalamnya, ketidakpuasan semakin membara. Segelintir elit Arab dan Muslim memegang kendali penuh. Sementara rakyat, termasuk dhimmi, yakni non-muslim seperti Kristen, Yahudi, dan Zoroaster, harus menerima status kelas bawah dengan pajak tambahan yang menekan. Bahkan, mereka yang memeluk Islam atau mawali tetap dianggap warga kelas 2. Selama puluhan tahun, ketidakadilan ini terus menumpuk. Hingga akhirnya, perlawanan mulai beriak, mengancam untuk menghapuskan panji putih kebesaran Bani Umayyah dari halaman sejarah. Kini, dari timur muncul ancaman baru, spanduk hitam yang berkibar membawa nama Bani Abbasiyah. Mereka bukan sekedar pemberontak biasa. Bani Abbasiyah adalah keluarga Arab yang menelusuri garis keturunan mereka hingga Al-Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Klaim mereka bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang darah yang mengalir dalam tubuh mereka. Darah yang menurut mereka memberi hak atas gelar khalifah. Di setiap sudut kekhalifahan, pesan mereka menyebar. Bani Umayyah telah menyimpang, tenggelam dalam kemewahan dan keserakahan. Mereka menggambarkan penguasa lama sebagai dinasti yang dekaden, yang telah melupakan esensi Islam. Di hadapan rakyatnya semakin muak dengan ketidakadilan, janji Bani Abbasiyah terdengar bagai harapan baru. Mereka berbicara tentang kembalinya Islam sejati, tentang kepemimpinan yang lebih bermoral, tentang keadilan yang selama ini terabaikan. Namun,
Mereka tidak hanya mengandalkan kata-kata dari bayang-bayang, mereka mengirim misionaris dan agen ke seluruh wilayah, menyulut perlawanan, menggalang dukungan, dan diam-diam menggoyahkan pilar-pilar kekuasaan Bani Umayyah. Dengan spanduk hitam sebagai lambang perjuangan, mereka bersiap mengubah sejarah, dan tak lama lagi, kekhalifahan akan menyaksikan pertumpahan darah terbesar yang pernah ada. Di tengah gejolak yang melanda kekhalifahan, tahun 747 Masehi menjadi panggung bagi revolusi besar. Di timur Khorasan, seorang jenderal tangguh bernama Abu Muslim muncul dari bayang-bayang, membawa serta panji hitam Bani Hashim. Abu Muslim bukan sekedar prajurit, tetapi seorang pemimpin yang paham betul bahwa waktu telah matang untuk perubahan. Di perbatasan timur, wilayah yang kini mencakup Iran Timur Laut, Turkmenistan, dan Afghanistan, rasa ketidakpuasan telah membara selama bertahun-tahun. Orang Arab dan mualaf non-Arab hidup berdampingan, menikah, berjuang bersama, dan berbagi satu perasaan yang sama. Ketidakpuasan terhadap Bani Umayyah, penguasa yang mereka anggap jauh dan tak peduli. Agen-agen Bani Abbasiyah telah lama menabur benih pemberontakan, menyebar gagasan bahwa seseorang pemimpin dari keturunan Nabi harus mengambil alih tampuk kekuasaan. Maka, ketika Abu Muslim mengangkat senjata, rakyat pun mengikutinya. Pasukan pemberontak yang terdiri dari orang Arab, Persia, dan Asia Tengah itu bukan hanya besar, tetapi juga berpengalaman. Dipimpin oleh Abu Muslim yang cerdik, mereka menorehkan kemenangan demi kemenangan. Pada tahun 749 Masehi, Kufah, ibu kota Irak, jatuh ke tangan mereka. Kekuasaan Bani Umayyah semakin goyah. Bani Abbasiyah kini mengambil alih kendali revolusi. Setahun kemudian, di tepi sungai Jab, mereka menghadapi pasukan kekhalifahan Marwan II dalam pertempuran yang akan menentukan takdir kekhalifahan Marwan. Seorang komandan yang berani tetapi gegabah melancarkan serangan kavaleri langsung ke garis pertahanan Abbasiyah. Namun, pasukan Abbasiyah yang dipenuhi semangat kemenangan bertahan dengan kokoh. Dinding tombak mereka tak tergoyahkan, dan serangan Marwan berakhir dalam kehancuran. Pasukan Umayyah tercerai-berai. Marwan sendiri melarikan diri, tetapi pengejaran tak mengenal ampun. Di Mesir, dia akhirnya ditemukan dan dibunuh. Satu persatu anggota keluarga Umayyah diburu dan dihabisi. Bahkan makam-makam mereka dinodai, seolah sejarah ingin menghapus jejak mereka sepenuhnya. Namun, satu orang penyelamat, Abdul Ar-Rahman, pewaris terakhir Umayyah, melarikan diri ke Spanyol. Beberapa tahun kemudian, ia mendirikan Emirat Cordoba yang kelak menjadi pusat kebangkitan baru dinasti Umayyah di barat dan bertahan selama berabad-abad. Sementara itu, di jantung dunia Islam, era baru dimulai. Abu al-Abbas as-Saffah dinobatkan sebagai Khalifah Abbasiyah pertama. Kekuasaan berpindah tangan, tetapi konsolidasi tidak terjadi seketika. Dibutuhkan lebih dari 1 dekade bagi Abbasiyah untuk benar-benar mengukuhkan kekuasaannya. Sebagai langkah awal, Al-Saffah memindahkan kediaman Khalifah dari Haran ke Kufah, lebih dekat ke Persia, basis utama pendukungnya. Pada tahun 751 Masehi, langit di Asia Tengah diselimuti debu peperangan. Pasukan Abbasiyah bergerak untuk menghadang ekspansi dinasti Tang ke arah barat. Dalam sebuah kampanye yang mencapai puncaknya di pertempuran Talas, perang itu sengit dan berdarah, tetapi akhirnya pasukan Abbasiyah keluar sebagai pemenang. Namun, kemenangan ini juga menjadi batas terakhir ekspansi kekaisaran ke arah timur. Dunia Islam dan Tiongkok kini terbagi batas yang tidak akan banyak berubah selama berabad-abad. Sementara itu, di dalam kekhalifahan, harapan dan ambisi mulai berbenturan. Banyak pihak yang dulu membantu menggulingkan Bani Umayyah berharap bahwa era baru akan membawa perubahan. Mereka ingin khalifah dipilih dari kelompok elit, bukan berdasarkan garis keturunan. Namun, mereka segera kecewa. Pada tahun 754 Masehi, Al-Saffah wafat dan kekuasaan diwariskan kepada saudaranya Al-Mansur.
Kekhalifahan Abbasiyah bukan sekadar revolusi, melainkan kelanjutan dari sistem monarki atau turun-temurun. Al-Mansur, yang kelak dikenang sebagai salah satu khalifah terbesar Abbasiyah, justru memulai pemerintahannya dengan langkah yang mengejutkan. Abu Muslim, jenderal yang membawa kemenangan besar bagi Abbasiyah, dipandang bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai ancaman. Maka, keputusan pun dibuat, Abu Muslim dieksekusi, sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak dan mempertegas bahwa kekuasaan tidak akan dibagi. Namun, tantangan bagi Al-Mansur tidak berhenti di situ. Dari klan Alid, keturunan Ali bin Abi Thalib, muncul pemberontakan. Mereka menolak dominasi Abbasiyah dan mengklaim bahwa hak kepemimpinan berada di tangan mereka. Perlawanan ini menjadi ancaman besar bagi stabilitas kekhalifahan. Namun, Al-Mansur bukanlah pemimpin lemah. Dengan tangan besi, ia menumpas pemberontakan Alid yang terakhir pada tahun 762 Masehi. Setelah itu, perlahan tapi pasti, ia mengantarkan dunia Islam ke era baru, era stabilitas, makmuran, dan perdamaian. Tahun itu, di tepian sungai Tigris, sebuah kota baru mulai berdiri atas perintah Khalifah Al-Mansur. Secara resmi, kota ini dikenal sebagai Madinat As-Salam atau Kota Damai. Namun, dunia akan mengenalnya dengan nama lain, Baghdad. Tak sekedar ibu kota, Baghdad akan menjelma menjadi pusat peradaban, mercusuar ilmu pengetahuan, dan jantung dunia Islam abad pertengahan. Di bawah pemerintahan cucunya, Harun ar-Rasyid, kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya. Baghdad menjadi kota yang dipenuhi istana megah, pasar yang ramai, dan perpustakaan yang menyimpan khazanah ilmu dari berbagai belahan dunia. Nama Harun ar-Rasyid pun melampaui batas sejarah. Ia hidup dalam legenda, menjadi tokoh utama dalam kisah 1001 Malam. Gambaran tentangnya berkilau dalam sumber-sumber sastra. Seorang pengusaha saleh yang berdoa 100 kali sehari, dermawan yang setiap pagi membagikan 1000 dirham untuk kaum miskin. Dalam cerita rakyat, ia berkeliaran di jalan Baghdad, menyamar sebagai pengemis untuk melihat kehidupan rakyatnya dengan mata sendiri. Ia juga dikenal sebagai penunggang kuda yang ulung, pelindung seni dan ilmu, serta pencatur yang cerdik. Istananya menjadi pusat intelektual, tempat para cendekiawan mendebatkan filsafat, teologi, dan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam beberapa kesempatan, bersama seorang wanita di tengah dunia abad pertengahan, di mana perempuan jarang memiliki posisi tinggi, ada sosok yang berhasil menembus batas tersebut. Al-Hayzuran, dulunya seorang budak perempuan dari Yaman, ia naik menjadi istri Khalifah Al-Mahdi dan ibu dari Harun ar-Rasyid. Kecerdasannya membuatnya lebih dari sekedar permaisuri. Ia terlibat dalam diskusi kebijakan, menerima duta besar, bahkan memberikan pengaruh besar dalam urusan keadilan. Dengan kekayaan yang melimpah, ia membiayai proyek-proyek amal dan pembangunan. Bagi banyak orang, Al-Hayzuran bukan hanya ibu sang khalifah, melainkan seorang pemimpin sejati. Keberhasilan pemerintahan Harun ar-Rasyid tidak datang begitu saja. Di balik kejayaan Abbasiyah, terdapat sistem administrasi yang canggih, warisan dari Kekaisaran Sasaniyah Persia. Birokrat Persia dan Asia Tengah memainkan peran penting, termasuk satu keluarga yang namanya menggema di lingkaran kekuasaan, yaitu keluarga Barmakid. Barmakid berasal dari garis keturunan pendeta tinggi di kuil Buddha Naubahat, dekat Balkh di Afghanistan modern. Mereka adalah sekutu awal Abbasiyah, arsitek di balik banyak kebijakan yang membawa stabilitas dan kemakmuran. Dengan kecerdasan dan kelihayannya, mereka membantu membentuk identitas Abbasiyah, menjadikannya perpaduan antara tradisi Arab dan kemegahan budaya Persia. Namun, di dalam istana, kekuasaan adalah pedang bermata dua. Seperti roda takdir yang terus berputar, kejayaan Barmakid pun akan diuji. Pada tahun 803 Masehi, Harun ar-Rasyid mengambil keputusan yang mengejutkan. Keluarga Barmakid yang selama ini menjadi pilar pemerintahan Abbasiyah tiba-tiba jatuh dari kekuasaan. Banyak dari mereka dipenjara atau dieksekusi.
dan pengaruh mereka di istana pun berakhir. Kejatuhan Barmakir juga mengakhiri dominasi mereka atas posisi wazir atau jabatan penasihat utama khalifah yang semakin berpengaruh. Di kemudian hari, beberapa wazir bahkan akan memiliki kekuatan lebih besar daripada khalifah itu sendiri. Namun, kejayaan Abbasiyah tidak pudar. Istana Harun ar-Rasyid tetap menjadi pusat kekuatan dan kemegahan, menarik para perhatian pemimpin dunia. Karl Mazen, penguasa kekaisaran Romawi suci dari raja paling kuat di Eropa, mengirim beberapa kedutaan ke Baghdad. Sebagai balasan, Ar-Rasyid mengirimkan hadiah luar biasa, parfum mewah, papan catur dari gading, jam air yang rumit, bahkan seekor gajah bernama Abul Abbas yang kemudian tinggal di istana Karel Magnet di Aisan selama beberapa tahun. Kekhalifahan Abbasiyah berkembang menjadi peradaban yang kosmopolitan. Baghdad tidak hanya menjadi pusat politik, tetapi juga epicentrum kebudayaan, ilmu pengetahuan, seni, dan kedokteran. Bahkan, Abbasiyah merayakan tradisi Persia seperti Nowruz, Tahun Baru Persia, mencerminkan keterbukaan mereka terhadap berbagai pengaruh budaya. Di jantung intelektual kekhalifahan berdiri Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan. Meskipun catatan mengenai fungsi terbatas, perpustakaan ini diyakini sebagai pusat penerjemahan dan penelitian ilmiah. Para sarjana Abbasiyah menerjemahkan karya-karya Yunani, Persia, dan Sanskerta ke dalam bahasa Arab, menyelamatkan banyak teks klasik dari kepunahan. Aristoteles, Galen, dan filsuf besar lainnya dikenal kembali berkat upaya ini. Namun, para ilmuwan Abbasiyah tidak hanya menerjemahkan, mereka juga berinovasi. Baghdad melahirkan para pemikir besar dunia Islam. Al-Kindi, dikenal sebagai filosof Arab, menulis tentang logika, psikologi, dan astronomi. Al-Khawarizmi, Bapa Al-Jabbar, menciptakan konsep-konsep matematika fundamental yang bertahan hingga kini. Namanya yang dilatinisasi menjadi algoritmus, bahkan menjadi asal kata algoritma. Hunay Ibnu Ishaq, seorang Kristen historian, dijuluki Syekh penerjemah karena perannya dalam menerjemahkan teks-teks ilmiah ke dalam bahasa Arab. Kemajuan Abbasiyah juga tampak dalam seni dan kerajinan. Pada abad ke-9, teknik tembikar kaca berkembang pesat, menciptakan karya-karya indah dengan motif bintang dan kaligrafi kupi. Keuntungan lain datang dari letak geografis mereka. Di jalur sutra, rute perdagangan yang menghubungkan timur dan barat, sutra, rempah-rempah, batu permat, dan kuda ras murni mengalir masuk, sementara ide dan teknologi baru menyebar di sepanjang jalur tersebut. Salah satu inovasi terbesar yang diperkenalkan di dunia Islam adalah kertas dari Tiongkok. Meskipun sudah dikenal sejak era Umayyah, di bawah Abbasiyah produksi kertas meningkat pesat, lebih murah dibandingkan perkamen atau papirus. Kertas merevolusi administrasi, pendidikan, dan pembuatan buku. Dengan melimpahnya bahan ini, dunia Islam abad pertengahan berkembang menjadi salah satu masyarakat literat dalam sejarah manusia. Pada abad ke-7, penaklukan Arab mendorong perbatasan kekaisaran Romawi Timur hingga ke pergunungan Taurus, menyebabkan konflik berkepanjangan antara Khalifah dan Bizantium. Kedua belah pihak terus melakukan serangan di perbatasan Suriah, dan bahkan 2 kali bangsa Arab mengepung Konstantinopel. Meskipun gagal merebutnya, pada tahun 782 Masehi, Harun ar-Rasyid memimpin pasukan Abbasiyah hingga ke tepian Bosporus. 2 dekade kemudian, ketika Kekaisaran Bizantium menghentikan pembayaran upeti tahunannya, pasukan Abbasiyah melintasi pegunungan Taurus dan mengalahkan pasukan Romawi di Knossos. Kaisar Nikeporos nyaris tidak bisa melarikan diri dengan nyawanya. Konflik dengan Bizantium terus berlangsung. Bahkan Harun ar-Rasyid memindahkan ibu kota ke Roko agar lebih dekat dengan perbatasan. Namun, fokusnya terhadap barat membuatnya lengah terhadap masalah di timur. Pada tahun 809 Masehi, pemberontakan pecah di Khorasan, dan dalam perjalanan ke sana, ia jatuh sakit dan meninggal. Masa pemerintahannya selama 22 tahun dikenal sebagai masa keemasan Abbasiyah.
yang ditandai dengan kemakmuran, stabilitas, dan pencapaian budaya. Harun ar-Rasyid berusaha menjamin transisi kekuasaan yang damai dengan menunjuk dua putranya sebagai penerus, Muhammad al-Amin sebagai pewaris utama dan Abdullah al-Ma'mun sebagai gubernur Khorasan serta penerus sekunder. Namun, setelah naik tahta di Baghdad pada tahun 809 Masehi, Al-Amin mencabut hak suksesi saudaranya, memicu perang saudara. Al-Ma'mun didukung oleh pasukan Khorasan, meraih kemenangan besar di Rai dan mengepung Baghdad pada tahun 812 Masehi. Setelah 1 tahun pengepungan brutal, kota itu jatuh. Al-Amin ditangkap saat mencoba melarikan diri dan akhirnya dieksekusi. Awalnya, Al-Ma'mun memerintah dari Merv dan membangun aliansi dengan keluarga Ali, keturunan Ali bin Abi Thalib, yang berpengaruh dalam komunitas Syiah. Ia bahkan mengenakan warna hijau, simbol Ali, dan mengangkat seorang Ali ar-Ridha, sebagai pewarisnya. Namun, kebijakan ini memicu pemberontakan di Baghdad, memaksanya untuk kembali ke ibu kota lama dan meninggalkan aliansi tersebut. Selain reformasi politik, Al-Ma'mun dikenang karena upayanya memaksakan doktrin agama baru. Ia mendeklarasikan bahwa Al-Quran adalah makhluk yang diciptakan, bukan sesuatu yang abadi. Sebuah pandangan yang memicu kontroversi besar. Penolakannya terhadap pandangan ulama tradisional menyebabkan Minha, sebuah inkuisisi agama selama 18 tahun di mana peran cendekiawan yang menentangnya dipenjara atau dieksekusi. Pada tahun 833 Masehi, Al-Ma'mun digantikan oleh saudaranya, Al-Muttasim, yang lebih fokus pada kekuatan militer daripada debat teologis. Pasukan Abbasiyah terdiri dari berbagai kelompok, tentara Khorasan yang berinfanteri Dailami dari Persia Utara, serta prajurit Afrika yang dikenal tangguh. Abbasiyah juga mahir dalam teknik pengepungan, menggunakan mengonel, pendobrak, serta senjata berbasis minyak bumi yang mirip dengan api Yunani Bizantium. Pada abad ke-9, terjadi perubahan radikal dalam struktur militer Abbasiyah, yang oleh beberapa sejarawan disebut sebagai revolusi militer. Selama perang saudara antara putra-putra Harun ar-Rasyid, Al-Muttasim mulai memperluas pasukannya dalam merekrut tentara budak Turki. Pemasok utama mereka adalah keluarga Samanid, gubernur Transoksiana. Anak-anak Turki ini ditangkap atau dibeli di pasar budak. Mereka berkembang menjadi pasukan kavaleri yang tangguh dan pemanah berkuda yang sangat terampil. Sejarawan dan penulis kontemporer seperti Al-Jahij mengagumi keterampilan mereka, menulis bahwa pasukan Turki dapat menghabiskan semua anak panah mereka dalam satu serang dan menjatuhkan 1000 penunggang kuda musuh sekaligus. Di suatu titik pada abad ke-9, antara budak Turki yang dikenal sebagai Mamluk menjadi korps elit pasukan Abbasiyah. Setia secara pribadi kepada Khalifah dan sering digunakan untuk menekan lawan politik. Pengaruh perwira Turki di istana Abbasiyah meningkat pesat, menimbulkan ketegangan dengan kaum bangsawan lama yang tidak lagi menerima pembayaran tradisional atau diwan untuk dinas militer mereka. Ketidakpuasan ini memicu kerusuhan di Baghdad, sehingga Al-Mu'tasim memutuskan untuk membangun kota baru bagi elit militer Turki, Samarra. Kota ini menjadi basis militer mereka. Pada tahun 848 Masehi, dimulailah pembangunan Masjid Agung Samarra dengan menara spiralnya yang ikonik. Ketergantungan Al-Mu'tasim pada tentara budak mengguncang tradisi militer Abbasiyah yang telah berusia berabad-abad dan menabur benih ketidakstabilan di masa depan. Pada tahun 838 Masehi, ia memimpin pasukan barunya dalam kampanye besar melawan Kekaisaran Bizantium, menghasilkan kemenangan monumental dengan penaklukan dan penjarahan kota Amorium. Namun, kemenangan ini tidak meredakan ketegangan antara perwira Turki dan kaum bangsawan Abbasiyah. Beberapa bangsawan bersekongkol menggulingkan Al-Mu'tasim dan mengusir perwira Turki. Tetapi konspirasi mereka terungkap dan mereka dieksekusi. Setelah kematian Al-Mu'tasim, putranya Al-Watik naik tahta. Ketika ia meninggal secara tak terduga, adiknya Al-Mutawakkil naik tahta dengan didukung para jenderal Turki. Namun, Al-Mutawakkil tidak ingin menjadi boneka mereka.
ia segera mengambil langkah untuk menegaskan kembali otoritas khalifah, memerintahkan pembunuhan beberapa pemimpin Turki dan mencoba menyeimbangkan kekuatan dengan mendukung pasukan Arab dan Armenia. Namun, para perwira Turki merespon dengan brutal. Pada tahun 861 Masehi, wakil dibunuh oleh para pengawalnya sendiri. Setelah kematiannya, kekhalifahan memasuki periode kekacauan yang dikenal sebagai dekade anarki. Dalam satu dekade, 4 khalifah naik tahta, semuanya menjadi boneka di tangan elit militer Turki, dan semuanya digulingkan dengan kekerasan. Baru pada tahun 870 Masehi, ketertiban mulai dipulihkan dengan naiknya Khalifah Al-Mu'tamid, meskipun pengaruh perwira militer Turki tetap dominan dalam pemerintahan Abbasiyah. Anarki yang melanda kekhalifahan Abbasiyah telah secara permanen melemahkan otoritas khalifah. Bahkan sebelum Abbasiyah berkuasa, kendali atas wilayah yang luas ini sudah sulit dipertahankan. Kekuasaan Abbasiyah di sebelah barat Mesir sudah lama hanya bersifat simbolis. Namun, kini pemberontakan besar mulai mengguncang. Para gubernur dan panglima perang setempat mendeklarasikan kedaulatan mereka sendiri, menciptakan fragmentasi politik yang semakin dalam. Mesir, yang kaya dan subur, menjadi salah satu wilayah pertama yang lepas dari kendali Abbasiyah. Seorang komandan pemberontak Turki mendirikan dinasti Tuluniyah, menjadikan Mesir sebagai kerajaan yang merdeka. Di Irak Selatan, terjadi pemberontakan besar oleh para budak Afrika Timur, yang dikenal sebagai pemberontakan Jan. Pemberontakan ini berlangsung selama 14 tahun, menghancurkan wilayah sekitarnya, mengganggu pendapatan pajak Abbasiyah, serta mengancam pasokan pangan ke Baghdad. Di Afghanistan, seorang pria dari kalangan rakyat jelata, Yaqub al-Saffar, bangkit dari profesinya sebagai tukang tembaga, menjadi seorang panglima perang yang mendirikan dinasti Safarid. Ia menaklukkan sebagian besar Persia Timur dan hampir menggulingkan Abbas sebelum akhirnya dikalahkan dalam pertempuran Dair al-Aqul pada tahun 876 Masehi. Meskipun mengalami tantangan besar, beberapa khalifah Abbasiyah masih mampu mencapai keberhasilan. Khalifah Al-Mu'tadid berhasil merekayasa kebangkitan singkat Abbasiyah melalui kombinasi kampanye militer dan diplomasi. Salah satu langkah pentingnya adalah pernikahannya dengan Qutr al-Nada, putri penguasa Tulunid di Mesir, yang dikenal sebagai salah satu wanita paling cerdas dan anggun di zamannya, memberikan jawaban yang tajam kepada suaminya Al-Mu'tadid ketika ia berkata, "Kamu telah berbuat baik dengan menikahi khalifah. Apalagi yang kamu bisa syukuri kepada Tuhan?" Qutr al-Nada menjawab, "Kamu telah melakukannya dengan baik untuk dirimu sendiri. Ini menjadikan ayahku sebagai subjekmu. Apalagi yang bisa kamu syukuri kepada Tuhan?" Jawaban ini mencerminkan keseimbangan kekuasaan semakin kompleks antara Khalifah Abbasiyah dan penguasa-penguasa daerah yang semakin mandiri. Di masa pemerintahan putranya, Al-Muqtafi, Mesir Tulunid kembali diserap ke dalam kekhalifahan Abbasiyah. Namun, di tempat lain, keadaan semakin memburuk. Otoritas Abbasiyah di jazirah Arab runtuh ketika kelompok Syiah Kormatian mulai menyerang para jamaah haji dalam perjalanan ke Mekah. Pada tahun 930 Masehi, mereka bahkan mencuri Hajar Aswad dari Ka'bah, memberikan pukulan telak terhadap legitimasi spiritual Abbasiyah. Sementara itu, di Asia Tengah, dinasti Samanid Persia membangun kerajaan mereka sendiri dan mendeklarasikan kemerdekaan. Peristiwa ini menandai puncaknya dari Intermezzo Persia, sebuah periode di mana dinasti-dinasti asli Persia kembali menguasai wilayah Persia, semakin mengikis dominasi Abbasiyah. Pada titik ini, Khalifah Abbasiyah semakin kehilangan kekuasaan nyata. Ia tetap menjadi simbol pemerintahan Islam, tetapi pengaruhnya berkurang. Banyak kebijakan diatur oleh wazir atau penguasa militer yang lebih kuat. Pada tahun 930-an, Khalifah Abbasiyah kehilangan kendali atas pemerintahan sipil dan komando militer, yang kini berada di tangan seorang pejabat baru bernama Amir al-Umara, panglima tertinggi.
Puncak penghinaan terjadi pada tahun 945 ketika dinasti Buyid, panglima perang Syiah dari Persia Barat Laut, berhasil menaklukkan Baghdad. Meskipun Buyid memberikan penghormatan simbolis dengan mempertahankan gelar Khalifah bagi Abbasiyah, Khalifah hanya menjadi boneka di bawah kendali mereka. 2 dekade kemudian, dinasti Syiah lainnya, Fatimiyah, bangkit di Afrika Utara, menaklukkan Mesir, dan mendirikan Kairo sebagai ibu kota kekhalifahan mereka sendiri. Sejarawan sering menyebut abad ini sebagai abad Syiah karena 2 kekhalifahan besar dikuasai oleh dinasti Syiah. Namun, dominasi ini tidak bertahan lama. Kekuatan Sunni baru muncul dari Asia Tengah, Turki Seljuk. Bangsa Seljuk adalah pengembala nomaden yang tangguh dan menjadi pembela Islam Sunni. Pada akhir abad ke-10, mereka mulai bergerak ke selatan menuju Khorasan dan menaklukkan Kekaisaran Ghaznavid. Mereka terus meluas ke barat. Mereka merebut Baghdad, menggulingkan Buyid, menghancurkan tentara Bizantium di Manjikert, dan mendirikan Kekaisaran Seljuk besar. Namun, kejayaan mereka terganggu oleh kedatangan tentara salib Eropa yang merebut Yerusalem pada tahun 1099 Masehi dan membentuk negara-negara tentara salib. Di tengah konflik ini, sekte Syiah yang misterius, Asasin atau Hassasin, muncul sebagai kekuatan bayangan. Mereka berasal dari sekte Ismaili dan menggunakan taktik pembunuhan politik yang ditakuti. Pada tahun 1092 Masehi, wazir Kekaisaran Seljuk, Nizam al-Mulk, menjadi korban pembunuhan mereka. Selama 2 abad berikutnya, para asasin bertanggung jawab atas berbagai pembunuhan politik yang mengguncang dunia Islam. Pada abad ke-12, Kekaisaran Seljuk mulai terpecah karena perebutan suksesi. Melihat kesempatan ini, Khalifah Abbasiyah Al-Muqtafi mencoba merebut kembali kendali Baghdad, dan pada tahun 1157 Masehi berhasil mempertahankannya dari pengepungan Seljuk. Untuk pertama kalinya dalam hampir 2 abad, Abbasiyah kembali menjadi kekuatan independen, dan kemerdekaan ini hanya berlangsung sebentar. Pada abad ke-13, ancaman baru datang dari timur. Mongol, setelah menaklukkan Kekaisaran Khawarizmian, cucu Chinggis Khan, Hulagu Khan, bergerak menuju dunia Islam. Pada tahun 1256 Masehi, ia menghancurkan Orde Asasin yang dikabarkan sedang merencanakan pembunuhannya. 2 tahun kemudian, ia mengepung Baghdad. Khalifah Al-Mu'tasim menolak menyerah dengan keyakinan bahwa tembok kota dapat menahan Mongol. Ia salah besar. Setelah setengah gamisum kota dibantai, Baghdad jatuh. Hulagu tidak menunjukkan belas kasihan. Penduduknya dibantai, bangunan dibakar, dan perpustakaan-perpustakaan dihancurkan. Dikatakan bahwa sungai Tigris berubah warna menjadi hitam oleh tinta buku yang dilemparkan ke dalamnya. Al-Musta'sim sendiri dilaporkan dibunuh dengan cara diinjak oleh kuda karena bangsa Mongol percaya menumpahkan darah bangsawan membawa sial. Dengan kematian Al-Musta'sim, Abbasiyah kehilangan kekuasaan politik selamanya. Meskipun garis keturunannya berlanjut di bawah Kesultanan Mamluk di Mesir, Khalifah Abbasiyah di Kairo hanya menjadi simbol seremonial. Pada tahun 1517 Masehi, Khalifah Al-Mutawakkil III menyerah kepada Kesultanan Utsmaniyah dan dibawa ke Konstantinopel sebagai tawanan. Nasib ini menjadi ironi pahit bagi dinasti yang pernah menguasai kerajaan terbesar di dunia Islam. Abbasiyah yang pernah mengalahkan Bizantium dan menghadapi Tiongkok yang membawa ilmu pengetahuan, teknologi, dan perdagangan ke puncak kejayaannya dalam zaman keemasan Islam, kini hanya menjadi kenangan sejarah. Meski begitu, selama berabad-abad, banyak pemimpin Muslim tetap mengklaim legitimasi mereka dengan menghubungkan diri mereka dengan Abbasiyah, simbol kejayaan yang tak terlupakan.